Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi pada kami dari kelompok 1 dengan asuhan keperawatan pada pasien HIV atau AIDS. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pemateri, alangkah baiknya kita berkenalan dulu yuk. Yang pertama, Yuni Yulia, Merlin Yuliarti, Mia Kurniawati, Migut Dwi Puji, Mursabatias Galuh Chandra Dewi, Nani Dwi Wahyuni, Pita Sulistianingsih, Puspita Jupiantari, Putri Sari Dewi, dan Ragil Lutfiana. Baik teman-teman, kami dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Surakarta. Nah, baik teman-teman, kita langsung masuk ke materi saja ya teman-teman. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa itu HIV atau AIDS? Baik, saya akan menjelaskan ya teman-teman. HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi, merupakan suatu virus yang menyebabkan kolapsnya sistem imun disebabkan oleh infeksi imunodefisiensi manusia, menurut Corvin 2019. Nah, sekarang masuk pengertian AIDS ya teman-teman. Jadi, AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia, menurut Haji J.H. Wartono 1999. Selanjutnya, kita akan membahas tentang etiologi AIDS menurut Nursalam dan Kurniawati 2012. Ada 4 etiologi. Yang pertama itu free sex, yaitu hubungan seksual dengan penderita AIDS. Yang kedua, transfusi darah dengan penderita AIDS. Yang ketiga, menggunakan jarum suntik yang bergantian. Yang keempat, penularan ibu ke bayinya. Seperti itu ya teman-teman buat etiologi. Selanjutnya, manifestasi klinis. Nah, di manifestasi klinis ini gejala yang sering muncul, yang pertama itu biasanya demam, yang kedua sakit perut, yang ketiga sakit kepala, yang keempat sakit tenggorokan, dan yang terakhir yaitu ruam. Selanjutnya teman-teman, di sini akan membahas tentang patofisiologi HIV menurut Robbins dan kawan-kawan 2011. Di sini ada 3, yaitu yang pertama fase akut, yaitu menggambarkan respon awal seorang yang imunokompeten terhadap infeksi HIV. Yang kedua, fase kronis, tahap penahapan relatif virus. Yang ketiga, fase kritis, ditandai dengan kehancuran pertahanan penjamu. Nah, di samping itu ada patofisiologis, bisa dibaca ya teman-teman. Selanjutnya, kami akan menjelaskan pemeriksaan diagnostik HIV menurut Kusmiran 2012. Yang pertama, ELISA. Tes ini digunakan untuk mencari antibodi yang ada di dalam darah seseorang, termasuk HIV yang bersifat sangat sensitif dalam membaca kelainan darah. Yang kedua, Western blot. Tes ini dapat mendeteksi kehadiran antibodi HIV dengan lebih akurat, tapi biayanya lebih mahal teman-teman. Yang ketiga, dipstick HIV. Tes ini bersifat sensitif dan spesifik dalam melihat kelainan darah. Selanjutnya, penata laksanaan HIV menurut Brunner dan Sudar 2013. Yang pertama itu terapi antiretrovirus, yang kedua inhibitor, yang ketiga perawat pendukung, dan yang keempat terapi nutrisi. Nah, pencegahan HIV menurut Murni dan kawan-kawan 2019 ada 5 teman-teman. Yang pertama, abstinensi, menunda kegiatan seksual. Yang kedua, be faithful, saling setia. Yang ketiga, kondom, menggunakan kondom atau alat pengaman. Yang keempat, don't inject, tidak menggunakan jarum suntik yang bergantian. Yang kelima, edukasi, mencari informasi teman-teman. Komplikasi HIV atau AIDS, penyakit paru-paru, contoh TBC, penyakit pencernaan, contoh diare kronis, dan juga penyakit kejiwaan syaraf dan kejiwaan, contoh meningitis kriptokokal. Nah, selanjutnya ini ada pathway teman-teman, bisa dibaca ya pathway. Pasien terinfeksi HIV itu virus terus beredar dalam darah atau jaringan,
Lalu virus menginfeksi sel yang mempunyai molekul, lalu masuk ke dalam sel target dan mereplikasikan imunitas tubuh menurun. Lalu tubuh rentan terhadap infeksi. Nah, infeksi ada dua teman-teman, infeksi pada sistem pernafasan dan juga infeksi pada sistem pencernaan. Nah, selanjutnya teman-teman, ini lanjutan pathway dari slide sebelumnya ya teman-teman, bisa dibaca teman-teman. Selanjutnya ada pengkajian HIV menurut Brunner dan Sudar 2013. Bisa dibaca ya teman-teman, itu suatu pengkajian dari sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem pencarafan, dan juga sistem integumen. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kami akan membahas tentang diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan menurut Nur Salam dan Dian N 2007 ada 4 teman-teman. Yang pertama, kekurangan volume cairan berhubungan dengan diare. Yang kedua, ansietas berhubungan dengan transmisi dan penularan interpersonal. Yang ketiga, harga diri rendah berhubungan dengan penyakit kronis. Yang keempat, resiko infeksi berhubungan dengan imunosupresi, teman-teman. Nah, di dalam kekurangan volume cairan berhubungan dengan diare, tentu kita perawat harus memperhatikan yang pertama, kaji tanda-tanda vital terutama pernafasan dan kaji turgor kulit. Yang kedua, berikan cairan yang mudah diberikan kepada pasien. Yang ketiga, anjurkan pasien menghindari hal yang berpotensi menyebabkan diare, seperti makan makanan yang pedas. Yang keempat, kolaborasi dengan pemberian terapi infus. Baik, selanjutnya ansietas berhubungan dengan transmisi dan penularan interpersonal. Di sini kita perlu memperhatikan yang pertama, kaji seberapa jauh kekhawatiran pasien. Yang kedua, berikan pemahaman kepada pasien tentang penyakitnya. Yang ketiga, berikan dukungan. Yang keempat, berikan perasaan nyaman kepada pasien. Dan yang terakhir, beri bimbingan antisipatif. Selanjutnya yang ketiga, harga diri rendah berhubungan dengan penyakit kronis. Kita juga perlu memperhatikan teman-teman. Yang pertama, peningkatan citra tubuh. Kedua, konseling. Tiga, dukungan emosional. 4. Peningkatan sistem dukungan. 5. Peningkatan coping. Dan yang terakhir, pencegahan bunuh diri. Selanjutnya ini terakhir teman-teman, resiko infeksi berhubungan dengan imunosupresi. Kita juga perlu memperhatikan, yang pertama, manajemen penyakit menular, yang kedua, perawatan luka, ketiga, terapi nutrisi, 4. Perawatan kesehatan mulut, 5. Identifikasi resiko. Baik teman-teman, kita cukupkan untuk materi asuhan keperawatan pada pasien HIV atau AIDS. Baik, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.